Kanzafina, aku seorang transpuan. Hari ini, aku ingin mengajak kalian menelusuri perjalananku dari rumah ke rumah tempatku bertumbuh. Mari kita mulai dari sebuah rumah di dalam gang yang padat di sebuah kota kabupaten. Halaman belakangnya ditumbuhi pohon jambu air yang selalu berbuah manis walau sering berulat di dalamnya. Sebagai anak laki-laki yang kemayu, aku kerap menjadi sasaran perisakan. Anak-anak tetangga sering melempari batu kerikil ke atap rumah sambil berteriak, "Bencong, bencong, bencong, bencong." Pernah aku berpikir mereka ingin mengajakku bermain. Tapi begitu aku keluar rumah, mereka lari menjauh sambil tertawa-tawa. Siang itu, saat aku kelas 2 SMP, aku izin ke toilet dan mengambil jalan pintas di belakang gedung sekolah. Di ujung jalan, aku melihat segerombolan kakak kelas yang sepertinya sedang bolos mata pelajaran. Mereka menghadangiku, lalu memukuliku. Tak hanya sebatas itu saja, dua dari mereka mengeluarkan penisnya lalu menyodorkannya tepat di depan mukaku. Aku berteriak minta tolong dan mereka pun lari kabur sambil berteriak, "Bencong, bencong, bencong." Sejak saat itu, aku sering tidak masuk sekolah. Sampai akhirnya surat peringatan dari pihak sekolah sampai ke rumahku. Surat itu harus kusampaikan ke orang tuaku. Tapi karena takut dimarahi, aku melipatnya menjadi kapal-kapalan kertas, lalu menghanyutkannya ke dalam siring got di samping rumah kami. Tiap datang surat baru dari sekolah, hal yang sama aku ulangi. Hingga akhirnya, guru datang ke rumah menemui orang tuaku. Aku menceritakan semua yang kualami di sekolah. Raut muka bapak langsung berubah. Tatapannya sengit seakan segera menghukumku. Guruku pamit. Dan bapak melepas ikat pinggangnya lalu dia bak bik buk bak bik buk bak bik buk. Sakit! 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 Meskipun aku berteriak kesakitan, tapi bapak tak pernah berhenti memukulku. Aku berharap bisa pindah sekolah. Tapi menurut bapak,
Untuk apa bersekolah kalau hanya mau jadi banci? Memalukan. Aib. Kita tak ada keturunan menyimpang. Aku diberhentikan sekolah. Dan menurut Bapak, membantunya menggarap kebun kopi bisa memperbaiki sifat kemayuku. Ketenong adalah nama sungai di kaki Bukit Barisan yang menjadi patokan tempat kebun kopi kami berada. Tiga jam perjalanan dari pusat kota menggunakan angkutan umum. Kemudian dilanjutkan 2 jam berjalan kaki atau 1 jam menaiki motor rakitan khusus dengan rodanya yang dilapisi rantai. Tempat ini tak asing bagiku. Karena disitulah aku dilahirkan dan dibesarkan hingga kami pindah karena aku dan abangku harus bersekolah. Pondok kami di Ketenong, berdinding bambu, berlantai papan, dan beratap kayu. Kolong pondok dijadikan gudang untuk menyimpan hasil panen. Di halaman yang luas, kami menjemur hasil panen kopi. Sejak saat itu, sepertinya Bapak sangat membenciku. Hampir setiap malam ia mengingatkanku, dosa, malu punya anak sepertiku, aib. Laki-laki harus berwibawa. Begitu terus katanya. Setiap malam, aku menahan diri agar tidak menangis. Cahaya lampu minyak tanah yang temaram berhasil menutup raut sedih mukaku. Aku tak mengerti mengapa orang-orang begitu membenciku. Aku hanya seorang anak kecil. Setahun berlalu, aku kerap menggunakan baju besi di depan Bapak. Saat melangkah, ku atur gerakanku supaya tidak gemulai. Meski ini menyiksaku lahir dan batin. Diam-diam, emak membiarkanku menemaninya masak di dapur. Ia memintaku untuk menjadi diriku saja saat aku bersamanya. Bahkan, ia membolehkanku mengulek cabai.
Sesekali ia berdendang dan aku bergoyang lincah. Tapi begitu terdengar suara langkah kaki menaiki anak tangga, kami langsung berhenti, kembali berpura-pura. Jangan sampai Bapak melihat tarian gemulaiku nan lincah. Suatu hari, aku berencana kabur dari Ketenong agar bisa terbebas dari baju besi ini. Pagi itu, kami berpura-pura merapikan kebun sambil membawa keranjang anyaman bambu yang sudah kami isi dengan beberapa lembar baju. Kami menyusuri jalan satu-satunya ke desa. Perjalanan ini memakan waktu 2 jam. Kami menelusuri sisi jalan yang ditutupi semak-semak dan pohon kopi agar tidak terlihat. Sesekali kami berlari, sesekali kami berhenti dan menunduk ketika terdengar suara motor melintas. Setelah setengah perjalanan, benar saja, aku melihat Bapak berboncengan dengan Paman. Tentu mereka mencari kami. Kami tidak mau kembali ke sana. Kami melanjutkan perjalanan sampai ke jalan desa yang sudah beraspal. Sedikit lagi, kami hanya perlu masuk ke dalam mobil angkutan yang sedang mangkal, satu-satunya angkutan yang ada di situ. Setelah mengendap-endap dan melihat kanan kiri, kami berlari menuju mobil angkutan satu-satunya yang sedang terparkir di situ. Dan ketika kami masuk, ternyata abangku sudah ada di dalam. Habis sudah gagal semuanya. Aku digebuki habis-habisan oleh abang. Dan dibawa kembali ke Ketenong. Selama di atas motor, aku menangis dan gemetar, membayangkan apa yang akan dilakukan Bapak nanti. Sudahlah, aku pasrah. Setiba kami di pondok, aku melihat Bapak sedang mengasah parang di halaman. Aku bahkan tak berani turun dari motor yang sudah terparkir. Bapak menghampiriku. Raut mukanya penuh amarah. Napasnya terengah-engah. Ia menarikku hingga jatuh. Aku dipukul, ditendang, ditempeleng, hingga akhirnya Bapak mengayuhkan parangnya tepat ke arahku. Secepat mungkin aku lari ke pondok. Emak dan abang menahan Bapak. Ia masih murka. Segala sumpah dan serapah diteriakinya kepadaku. Aku tak menyangka sebenci itu ia pada anaknya. Tekadku semakin bulat. Dalam hati aku akan berjanji,
suatu saat akan pergi. Aku bertahan sementara di sini, sampai waktu yang tepat untuk terbebas. Segala pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga untuk hidupku. Meskipun aku sepenuhnya tak bisa melupakan luka-luka menyakitkan yang turut tumbuh bersamaku. Yang bisa kulakukan adalah mencoba berdamai dengan semuanya. Tak mudah, tapi setidaknya aku terus mencoba. Melalui puisi ini, kupulihkan semuanya, karena setiap baitnya adalah obat. Harum bunga kopi di pagi hari. Semerbaknya damai, penuh kenangan. Saat ku kecil, aku kerap menghirup aromanya sebelum mengering lalu menjadi buah. Sekarang teringat aku kerap menyendiri, menangis bersama aroma bunga kopi. Harum bunga kopi di pagi hari. Semerbaknya menghantarkan pada labirin-labirin memori. Semilir angin memperjelas arah jalan menuju pada titik sakit saat itu. Harum bunga kopi di pagi hari. Sampaikan pesanku pada semesta. Izinkan aku menjumpai kecilku. Biarkan aku memeluknya, mengusap air matanya, menemani kesendiriannya. Dan teruntukmu sang pemilik sumpah, biarkan aku melupakan serapanmu. Izinkan maaf ini mengobati kecewa, meredam marah, mengembalikan benci pada cinta. Harum bunga kopi di pagi hari.